Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, berarti kalau ceria begini semangat juga ya untuk belajar. Oke, kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Ada yang sakit? Ada nggak? Nggak ada. Oh, sakit. Oke, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit lekas sembuh supaya bisa mengikuti pelajaran seperti kita ya untuk esok harinya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta tolong, Linikson boleh maju ke depan untuk memimpin berdoa. Yang lain silahkan berdiri. Silahkan Linikson. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Donikson. Yang lain silakan duduk. Ada nggak yang tidak hadir hari ini, teman-teman kalian? Ada. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Gwen, izin. Kemudian siapa lagi? Rizky, Alpa. Kemudian Raisya. Tumben ya Raisya, biasanya sehat-sehat. Oke, berarti 3 orang ya tidak hadir. Sebelumnya, sebelum pertemuan kita hari ini, kita telah melakukan tes awal untuk mengetahui kesiapan kalian untuk belajar materi kita hari ini. Materi kita hari ini belajar tentang relasi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, relasi itu apa sih? Yang simple aja. Apa ya? Jadwal pelajaran sama apa, Dit? Ya, boleh dibantu Anda? Oh, gunanya belajar, mengatur kegiatan sehari-hari. Ada lagi yang lain, relasi itu apa? Tadi Adit mengatakan apa tadi? Pelajaran. Kemudian Wanda, hubungannya supaya teratur ya. Terus apa lagi? Apa itu relasi? Yang kalian tahu aja. Yang simple. Silakan Christian. Daftar belajar. Daftar belanja. Kalau kalian kan ada daftar absen nih seperti tadi itu kan ibu ngabsen. Nah, pernah nggak di daftar absen itu misalnya nomor urut yang pertama? Biasanya Aurel sebenarnya di dalam absen urutan ke-25. Apakah Aurel boleh absen namanya 2 dalam satu absen itu 2 nomor? Bisa nggak? Nggak bisa. Terus nih, kalian kan satu kelas. Satu kelas ini dikatakan apa? Selain kelompok. Ada keterkaitannya apa namanya? Hubungan. Hubungan apa? Hubungan teman satu kelas itu. Nah, hari ini kita belajar tentang relasi. Relasi itu dalam kehidupan sehari-hari ada sebenarnya tanpa kita sadari. Mungkin saja kalau di sini kata-katanya relasi, tapi kalau kalian mengenalnya sehari-hari itu kata-kata relasi itu adalah hubungan, tapi dalam bahasa ilmiahnya itu adalah relasi. Nah, sebelum kita masuk jauh belajar tentang apa itu relasi, simak dulu video ini. Video tentang apa sih manfaatnya kita belajar relasi. Simak ya. Apa sih manfaat dari belajar materi relasi? Yuk simak penjelasan berikut. Dengan relasi, kita bisa menghubungkan hari dalam seminggu dengan mata pelajaran yang dipelajari. Ini membantu kita mengatur waktu belajar dengan lebih baik. Selain itu, kita juga bisa menghubungkan makanan di kantin dengan harganya. Jadi, relasi ini bisa membantu kita membuat pilihan sesuai uang saku. Misalnya gini, kalau kita jajan ke kantin, bawa uang jajan misalnya 10.000 nih.
Kalau kita nggak tahu ternyata ada hubungannya antara uang jajan dengan apa yang mau kita beli. Kalau 10.000 dapatnya apa kira-kira ke kantin? Ayo. Ayam geprek. Dapat minum nggak itu? Nggak cuman ayam geprek, tapi dapat kan 10.000. Terus biasanya kalau 10.000 bisa dapat lebih. Kalau misalnya menunya bukan ayam geprek, misalnya apa? Pop mie plus minum udah dapat ya, itu 10.000. Jadi dengan kita belajar relasi kita jadi tahu, oh ternyata kalau belajar relasi itu kita jadi memahami ada hubungannya, misalnya antara uang saku yang dikasih orang tua sama jajan yang mau kita beli. Oke, itu adalah manfaat kita belajar relasi. Kemudian tujuan kita belajar relasi hari ini itu yaitu diharapkan kalian mampu menemukan apa sih itu relasi. Kemudian yang kedua, peserta didik atau kalian mampu mencontohkan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi Wanda dan Adit mencontohkan antara jadwal pelajaran hari ini apa, besok itu apa, jadi tahu. Oh, kalau pelajaran hari besok itu adalah IPA, berarti mulai dari malam nanti boleh menyediakan buku pelajarannya untuk besok gitu. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga hari ini yaitu kalian atau peserta didik mampu menentukan relasi menggunakan, jadi kalau relasi itu bisa disajikan dalam 3 metode. 1, pasangan berurutan, kemudian diagram panah dan diagram kartesius. Jadi ada 3 gitu. Nah, itu yang menjadi tujuan kita hari ini untuk belajar tentang relasi. Kemudian contohnya tadi kalau kayak kalian antara jajanan di kantin sama uang jajan itu ada hubungannya nggak? Ada. Misalnya nih, Yohana itu sukanya makan pop mie. Berarti Yohana sama pop mie itu apa relasinya? Makanan apa? Kesukaan. Misalnya nih, Wanda ikut eskul apa? Basket. Berarti itu hubungan relasinya apa? Wanda dan basket itu apa nama relasinya? Apa? Hobi. Good. Mantap Christian. Itu namanya adalah relasi hobi. Oke. Nah, ini adalah definisi relasi. Kemudian selanjutnya katanya tadi relasi itu dapat disajikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama boleh pasangan berurutan duluan ataupun diagram panah. Di sini disajikan yang pertama adalah ini ada relasi himpunan ini. Ini ada nama-nama siswa, kemudian ada nama mata pelajaran. Nama relasi ini apa namanya? Mata pelajaran yang disukai. Oke. Kemudian ini nih. Kedua, ada di sini ada tepung, keju, telur, coklat susu, kemudian ada pizza, omelet, cheese cake atau milkshake, apa hubungannya? Bahan-bahan dasar pembuatan makanan. Kemudian ada lagi relasi antara Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak, Makassar sama yang di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bali. Apa? Relasi apa namanya? Ibu kota provinsi. Oke, good. Nah, selanjutnya nih cara menyajikan relasi. Ada diagram panah. Nih kayak tadi diagram panah. Ini relasinya mata pelajaran favorit ya antara siswa dan mata pelajaran yang disukai. Kemudian ini bentuknya diagram panah. Namanya diagram panah. Kemudian yang kedua, ini apa? Pasangan berurutan. Jadi kalau misalnya tadi Andi sukanya matematika, di dalam diagram berurutan pasangannya seperti ini tulisannya. Yang terakhir, yang ketiga yaitu koordinat kartesius atau diagram kartesius. Jadi mereka terhubung antara nama siswa dan mata pelajaran yang disukai itu dihubungkan dengan garis atau garis potong-potong atau garis langsung gitu. Oke? Nah,
Dari sini nih, dari yang Ibu paparkan, apa sih kira-kira itu pengertian relasi tadi? Ayo, apa relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan A dan himpunan B. Kemudian, relasi katanya tadi ada 3 cara dalam penyajiannya. Apa saja? Diagram kartesius, pasangan berurutan, diagram panah. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kalau ini sudah jelas, Ibu akan memberikan suatu kasus, tapi dalam bentuk kelompok, dikerjakan oleh kelompok. Nah, ini sudah Ibu bagikan sesuai tempat duduknya, sesuai dengan kelompoknya. Kasus atau masalah di dalam LKPD nanti itu mirip seperti ini caranya. Sama misalnya menyelesaikannya dengan menggunakan diagram kartesius, diagram panah, pasangan berurutan, dan kartesius. Siap? Oke, kalau siap saya bagikan dulu ya LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Nah, karena sudah menerima LKPD masing-masing kelompok, silahkan yang duduk di depan ini menghadap ke temannya, pasangan kelompoknya. Nah, yang di belakang silakan didikkan dan ada gabung. Boleh mundur sedikit deh mejanya, bawakan kursinya. Ya, jangan kelihatan itu kertasnya, tutup. Nah, tutup pakai ini, pakai LKPD, tutup supaya nggak kelihatan. Oke, tarik lagi dikit. Oke, boleh. Nah, ya, jangan lupa di situ di dalam LKPD ada petunjuk pengerjaan dan nama anggota kelompok. Jangan lupa diisi nama anggota kelompok dan kasih tanda di atasnya dia kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Tulis nama anggota kelompoknya. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Jia kelompok berapa? Kelompok 4. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa. Kelompok 2. Oke. Iya, langsung dikerjakan aja. Oke. Nih nama kelompok 1. Ya, ya. Langsung dikerjakan di belakang ya, yang ada lembar jawabannya langsung. Oke. Silakan. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ya. Ya. Oke. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Ada yang kurang dipahami? Adit? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya aja ya. Iya, Ibu. Silakan berbagi tugasnya. Namanya kelompok berbagi. Aku buat itu. Aku buat himpunan berpasangan lo enggak, Pak? Hah? Aku buat yang diagram panah. Diagram panah. Terus nanti siapa yang mau menyajikan nanti? Adit? Siapa yang mau menyajikan nanti? Adit. Saya, Bu. Oke. Berbagi. Namanya kelompok bagi-bagi tugas. Apa? Adit suka sate. Habis itu Reno suka gado-gado. Ya.
Ya, rapi kalau pakai instar. Nanti bagi-bagi tugas. Dia mengerjakan yang mana? Nanti ngerjain yang ini aja. Apa itu? Yang Koordinat. Kartesius. Oke. Ini. Apa namanya dia? Kristi. Ya, Kristi. Kristi mengerjakan yang mana? Himpunan pasangan berurutan. Oh, berarti gantian ya. Kalau Brian nanti yang menyajikan. Ya. Oke, yang rapi ya. Ya, silakan Wanda. Ini nih harus digarisin juga kan Bu di bagian koordinat kartesiusnya Bu. Iya, kan tadi ini Ibu kasih tunjuk ya. Koordinat kartesius nanti dihubungkan antara misalnya orang dengan contoh ini kan mata pelajaran kayak Andi kegemarannya mata pelajaran apa matematika, nanti garis penghubungnya itu antara Andi dan matematika, kemudian seterusnya seperti itu. Ini dibuat lingkaran gini deh, yang kayak contoh tadi lonjong, iya, bukan kotak dia, ya, oke. Kayak apa? Kayak yang contoh yang Ibu berikan tadi. Nah, ini dibuatnya kayak gini deh, lonjong, bukan kotak. Ya, dibikin lonjong begini. Nah, kan diagram. Kalau ini bukan diagram namanya, tapi tabel. Ada kendala, Nixon? Oh, tunggu dulu. Ya. Ini yang himpunan pasangan berurutan Ibu, dia tuh berarti nama orangnya sama makanannya berarti. Iya, kan tunggu. Nih kayak gini Bu kasih contoh yang di depan yang bikin. Nah, ini pasangan berurutan, lihat yang di depan. Himpunan A dulu, urutannya kemudian himpunan B-nya. A-nya tadi misalnya, kalian punya mana Ibu lihat? Nah, nama, kemudian makanan kesukaan, berarti namanya dulu, baru makanan kesukaan ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya. Apa? Ada kendala nggak? Enggak ada Ibu. Aman. Iya. Oke. Di sini jawabnya di lembaran sini atau sini Bu? Sambung aja nggak apa-apa. Disambung di situ boleh cukup. Iya, iya. Biar jadi satu kali. Nah, di sini tuh boleh diagram kartesius. Pasangan berurutan boleh di sini di bawahnya. Nih, atau di sini. Apa-apa. Iya, sama-sama. Silakan apa deh? Kalau semisalnya himpunan pasangannya ada dua kesukaan itu nulisnya langsung dua gitu Bu. Iya, langsung kan pakai titik aja. Disambung untuk diagram tanah atau Pasangan berurutan Bu. boleh dua kali. Misalnya kan dia umpama kayak siapa ini? Umpama Adit sukanya sate sama rendang, berarti Adit dalam kurung sate, kemudian buat lagi satu Adit rendang. Gitu. Iya. Ada lagi. Semisalnya kan ini kan himpunan berurutan Bu. Jadi ini dihubungkan Adit sama makanan kesukaannya gitu Bu. Iya. Nah, Misalnya kan kayak Adit dia misalnya dua dia suka, berarti bikin dua kali. Misalnya kan dia suka pertama Adit suka sate, berarti satu. Kemudian Adit suka apa lagi? Adit suka sama rendang. Bikin lagi. Kan berarti kan dia punya dua kegemaran gitu. Kalau diagram berpasangan diagram berpasangan. Ya, pasangan berurutan bisa di sebelah sini Kamu. Boleh, nggak apa-apa. Di bawahnya ini juga cukup deh. Nih. Bikin panjang. Nah, Ibu minta dua kelompok mewakili untuk persentase ke depan. Nanti kelompok satu untuk tipe soal LKPD yang pertama, kemudian Ibu minta kelompok 5 untuk LKPD yang kedua. Di sebuah kelas terdapat 5 sahabat yang memiliki makanan favorit masing-masing. Adit adalah penggemar sate dan rendang yang tak tertandingi. Reno jatuh cinta pada gado-gado yang segar. Cindy tak bisa menolak soto dan sate yang menggugah selera. Nixon adalah raja bakso dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Feuzora berjuang antara rendang yang menggoda dan gado-gado yang menggugah selera. Setiap kali mereka berkumpul di kantin sekolah,
Adit, Reno, Cindy, Donixon, dan Feuzora selalu bersemangat membahas hidangan kesukaan mereka. Meskipun setiap orang memiliki selera yang berbeda, persahabatan mereka tak pernah tergoyahkan. Dari cerita di atas, sajikan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasang berurutannya. Jawablah pada lembaran berikutnya. Diagram panah. Adit, sate dan rendang. Reno, gado-gado. Cindy, soto. Donixon, bakso. Feuzora, gado-gado. Tadi hasil pemaparan hasil dari diskusi kelompok 5. Nah, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Ziaris Alkais dari kelompok 4. Izin bertanya, apa nama hubungan atau relasi yang kalian paparkan? Ini tentang hidangan kesukaan mereka. Jadi jawaban mereka hanya mereka lupa nulis nama dari relasi yang tersaji dari masalah itu, yaitu tadi Hidangan kesukaan. berupa hidangan kesukaan. Nah, yang lain, menurut kalian sudah pas belum diagram panahnya, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutannya gimana? Gimana? Tunggu tanggapan Wanda. Gimana menurutmu Wanda? Itu terlihat sudah bagus dan juga sudah pas. Menurut Wanda? Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Setuju dengan jawaban Wanda? Setuju. Oke. Berarti sudah memenuhi diagram panah, diagram kartesius atau koordinat kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan. Hanya kurang tadi nama relasinya ya yang ketinggalan, yaitu hidangan kesukaan. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 5? Ada? Tidak ada. Nah, tadi mengerjakannya itu dari ide semua anggotanya? Iya, Bu. Oke. Kalau begitu, berikan aplaus untuk kelompok 5. Saya minta kelompok 1 maju ke depan semua. Yang lain perhatikan ya, kalau ada yang kurang silakan kasih masukan ke temannya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Ini Ibu tanya, ini semua kerja ya? Kerja, Bu. Oke, menyumbangkan idenya kan? Iya, Bu. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Perkenalkan, nama saya Makaila Hana Ignatia. Perkenalkan, nama saya Astika Yuwana. Perkenalkan, nama saya Ciawai Masun Sesabila. Di sini kami akan memulai presentasinya. Masalah, Aldi membantu ibunya mencatat pesanan beberapa pelanggan di toko kelontong milik mereka. Berikut ini adalah data pesanan hari ini. Nama pelanggan, Bu Wati, barang yang dibeli mie instan. Bu Lia, minyak goreng. Bu Tia, mie instan. Pak Ali, gula pasir. Bu Gio, mie instan. Pak Ahmad, teh. Aldi, minyak goreng. Tasya, mie instan. Menyajikan dalam bentuk diagram panah. Bu Wati, mie instan. Bu Lia, minyak goreng. Bu Tia, mie instan. Pak Adi, gula pasir. Bu Gio, mie instan. Pak Ahmad, teh. Aldi, minyak goreng. Dan Tasya, mie instan. Penyajian secara kapasius. Bu Wati, mie instan. Bu Lia, minyak goreng. Bu Tia, mie instan. Pak Adi, gula pasir. Bu Gio, mie instan. Pak Ahmad, teh. Aldi, minyak goreng. Tasya, mie instan. Penyajian dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Bu Wati, mie instan. Bu Lia, minyak goreng. Bu Tia, mie instan. Pak Adi, gula pasir. Bu Gio, mie instan. Pak Ahmad, teh. Aldi, minyak goreng. Dan Tasya, mie instan. Jika ibu ingin menambahkan stok barang toko, barang mana yang perlu ditambahkan lebih banyak, berikan alasan. Jawabannya, mie instan. Karena stok mie instan sering habis, maka stok mie instan ditambah agar tidak kehabisan stok.
Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Wanda Valepi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa kalian hanya menambahkan stok mie instan dibandingkan stok yang lainnya? Kenapa kami memilih mie instan? Karena stok mie instan sering kehabisan, maka stok mie instan ditambah agar tidak kehabisan. Yang lain ada mau kasih tambahan, masukan atau pertanyaan? Atau udah jelas? Sudah? Yakin? Yakin. Tadi yang sama kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 ada kendala atau ada perbedaan nggak sama kelompok 1? Atau sama? Ya? Sama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Silakan siapkan kertas. Ibu mau tes hasil dari pemahaman kalian tadi. Mau lihat sejauh mana? Soalnya hanya ada 2. Bingung, Tian? Mikir Oke, good. apa aja relasinya. Iya, betul. Karena banyak kan? Bingung mau milih apa ya? Hubungan tersebut sudah diketahui sebagai relasi dikarenakan bisa dilihat sendiri jika terdapat hubungan. Itu jawaban putus asa ya. Apa? Oh, eskul. Ada lagi yang belum? Udah semua? Sudah. Nah, supaya lebih bersemangat, boleh berdiri dulu. Aurel yang pimpin ke depan ice breaking kita pagi ini. Silakan Aurel. Mengingat fokus. Oke, silakan duduk Aurel. Relasi adalah suatu hubungan antara himpunan A dan B. Kemudian relasi itu disajikan ke dalam berapa bentuk? 3, yaitu diagram panah, pasangan berurutan, koordinat kartesius. Nah, apa yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Bisa mengetahui apa itu relasi. Refleksi kita hari ini. Bisa mengetahui manfaat relasi. Manfaat. Dapat memahami apa itu relasi? Selain itu, manfaat kita belajar relasi hari ini akan ada keterkaitannya dengan pelajaran kita berikut, yaitu mengenai pelajaran, dia itu sebenarnya terpisah kalimatnya, relasi dan fungsi. Jadi, relasi ini adalah kayak ibaratnya bekal untuk kita belajar nanti materi mengenai materi fungsi. Sekarang, sebelum menutup pelajaran, kita akan berdoa dulu. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Namun berdoa ini akan saya pimpin menurut kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Selesai, silakan duduk. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini.
Terima kasih untuk waktunya yang sudah Ibu Sita. Terima kasih untuk ilmunya untuk saling berbagi antara Ibu dengan kalian dan Ibu. Akhirnya Ibu mendapatkan pengalaman yang baru, pembelajaran yang baru, juga memahami sesuatu hal yang baru. Terima kasih banyak untuk waktunya. Akhir kata untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Terima kasih.